Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya sungguh tertarik ya dengan seminar Islam moderat ini. Seorang pembicaranya mengajukan 10 pertanyaan sahabat. Dan 10 pertanyaan ini cukup membuat kita terheran-heran. Padahal mereka sedang seminar Islam yang moderat, Islam yang nasionalis, begitulah kira-kira sahabat, yang berkebangsaan, yang toleransi tinggi. Tetapi ketika diajukan 10 pertanyaan ini, mereka yang moderat saja, yang mengikuti Islam moderat saja, masih seperti yang di video ini. Kita cek videonya sahabat. Nah, sekarang contoh pertanyaan penelitiannya. Sekalian tes case di sini, moderat atau enggak nih? Ya, ini masalah relasi Islam dan non-Muslim. Ini saya susun ada 10 pertanyaan dari yang sederhana sampai yang paling susah untuk menunjukkan level 1 sampai 10 tadi. Kita jawab sama-sama. Pertama, apakah Anda keberatan memiliki tetangga non-Muslim? Yang keberatan angkat tangan. Enggak kan? Berarti nggak masalah. Apakah Anda keberatan? Ini makin naik nih pertanyaannya. Apakah Anda keberatan kalau gereja atau rumah ibadah non-Muslim lainnya didirikan di lingkungan Anda? Nah, yang keberatan angkat tangan. Tadi kalau punya tetangga non-Muslim aja nggak masalah. Begitu dia mau bikin gereja, rumah ibadah di lingkungan sekitar, Anda keberatan nggak? Yang keberatan angkat tangan. Nah, sudah mulai ada yang angkat tangan kan? Saya. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda keberatan memenuhi undangan tetangga, acara ulang tahun atau pesta pernikahan tetangga Anda yang non-Muslim, atau menjenguk mereka jika sedang sakit? Enggak. Apakah Anda keberatan mengucapkan selamat Natal atau selamat Hari Raya umat non-Muslim? Yang keberatan angkat tangan. Nah kan, banyak angkat tangan kan? Padahal ikut seminar tentang moderat Islam. Nah, tapi apakah gara-gara itu kita bilang Anda nggak moderat? Kan itu masalahnya kan? Kelima, apakah Anda keberatan mengirim atau menerima kiriman makanan atau hadiah dari umat agama lain yang tengah merayakan hari keagamaan mereka? Ada yang keberatan? Tuh, jadi ngucapin selamat Natal keberatan, terima hadiah makanan enggak? Nanti kelihatan nanti patternnya kalau dari survei ini nanti kan gitu kan? Oke. Berikutnya, apakah Anda berkenan turut menyumbang atau membantu pembangunan rumah ibadah non-Muslim? Nah, malah keberatan kan? Banyak keberatan. Menyumbang masjid aja berat. Baik, pertanyaan nomor 7. Apakah Anda keberatan memakai pakaian Sinterklas dan menghadiri perayaan Natal bersama atau upacara perayaan keagamaan lainnya? Oke, ya. Ini kan kayak halal bihalal perayaan itu sebetulnya kan. Jadi misalnya ada perayaan Natal bersama oleh negara, itu tempatnya nggak di gereja, ya, tempatnya di luar, ya, di hotel, di apa gitu ya. Pakaian Sinterklasnya juga bukan di gereja, tapi di mall, di apa gitu. Tapi kan banyak yang keberatan. Oke, lanjut. Apakah Anda keberatan ikut menghadiri misa Natal di gereja atau ritual keagamaan di rumah ibadah non-Muslim? Ada yang nggak angkat tangan, berarti dia nggak keberatan nih. Liberal pasti. Kesembilan, apakah Anda keberatan melakukan transaksi bisnis atau menggunakan aplikasi atau produk yang dibuat oleh non-Muslim? Gak keberatan karena pakai HP made in China. Maunya Traveloka apa First Travel? Facebook buatan Yahudi gitu kan. Nah, ini kan repot. Ya. Terakhir, apakah Anda keberatan non-Muslim menjadi pemimpin Anda di pemerintahan? Wah, kan banyak kan ngomong. Nah, ini range-nya 1 sampai 10 ini dari pertanyaan ini. Nanti kalau ada yang bikin riset tentang ini, tinggal minta dana riset kepada direktur kan.
Ya, itu hanya satu contoh dari pertanyaan-pertanyaan bisa kita ajukan dari satu topik relasi Islam dan non-Muslim. Saya usulkan 5 topik tadi. Ya sahabat, bagaimana menurut sahabat tentang video yang baru kita dengar tadi? Video tersebut kita melihat, saya nggak tahu itu seminar atau apa, saya kurang mengerti ya. Namun dari video itu saya mendengar ada mereka seperti membuat seminar Islam moderat. Bahkan dihadiri oleh Bapak Menteri, yaitu Bapak Mahfud MD. Kita baru mengetahui sahabat, semoderat-moderatnya mereka ternyata ada batas-batas yang menurut saya batas-batas perbedaan. Karena apa yang disampaikan Bapak yang mengajukan pertanyaan tadi, peserta tersebut masih banyak yang tidak setuju. Berbeda jika kita Kristen sahabat, tidak ada pernah dipermasalahkan itu. Bahkan ada mereka yang cukup lucu sekali menganggap topi sinterklas adalah budaya agama atau atribut agama. Ini adalah kesalahan yang terbesar. Topi sinterklas bukan atribut agama dan tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Saudara mau pakai sinterklas, mau pakai atribut sinterklas, tidak menjamin saudara masuk surga atau tidak. Dan tidak menjamin saudara juga dekat dengan Tuhan atau tidak. Topi sinterklas sebenarnya kalau kita lihat bukan atribut kekristenan, dan Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk menggunakan topi sinterklas. Tetapi banyak loh saudara muslim seperti kita dengar tadi ya, mereka percaya bahwa topi sinterklas itu adalah atribut Kristen. Itu adalah atribut Natal sahabat, atribut budaya yang kita konsumsi dari negara barat. Ya tidak masalah sih sebenarnya, selama itu menyenangkan. Nah, selama itu membuat saudara happy, bahagia, ya lakukan. Menggunakan topi sinterklas, toh juga untuk kebaikan kan? Kan tidak ada pernah diartikan sinterklas ini orang jahat, orang yang melakukan kejahatan, kan tidak sahabat. Walaupun itu hanya sebuah cerita, tetapi dimaknai dalam Natal, tujuannya bagus, bahwa ada seorang sinterklas yang membagi-bagikan hadiah buat anak-anak dan membawa perdamaian dan kasih. Tidak masalah juga sahabat. Ya samalah seperti saudara muslim juga. Mereka merayakan hari raya itu kan identik dengan ketupat ya, lambang ketupat. Apakah karena orang Islam menggunakan ketupat sebagai simbol-simbol hari raya atau lebaran, terus kita tidak pernah memakan ketupat lagi sahabat? Kan tidak. Tetap tuh makan ketupat. Baru beberapa hari yang lalu saya makan lontong yang ketupat begitu, tidak masalah. Orang Kristen banyak membuat ketupat di rumahnya. Kita tidak langsung sekonyong-sekonyong berkata, oh ketupat itu atribut Islam, atribut hari raya, jangan gunakan. Ini sangat salah ya. Sebenarnya semua agama mau pakai topi sinterklas, kekristenan tidak terganggu sahabat. Karena orang Kristen tahu itu bukan lambang agama sahabat. Itu digunakan pada saat Natal saja untuk mengekspresikan kebahagiaan. Kalau itu lambang agama berarti setiap hari harus kita pakai itu sahabat. Dan ada ayatnya perintah Tuhan untuk kita menggunakan topi sinterklas, tetapi kan tidak. Nah, ada beberapa hal memang mereka tidak setuju. Contoh tentang pembangunan gereja ya. Nah, beberapa mereka dikatakan angkat tangan. Jadi semoderat-moderatnya mereka ya masih banyak juga yang tidak setuju dengan pembangunan gereja. Dan yang paling banyak tadi ya saya dengar itu kalau dipimpin oleh orang Kristen atau dipimpin oleh non-muslim, mereka tidak setuju sahabat. Nah, kalau kekristenan terbalik. Kekristenan itu lebih cenderung melihat kualitas, bukan karena seakidah. Justru kalau seakidah, seagama, tetapi buat malu kekristenan, orang Kristen tidak mau memilih itu sahabat. Contoh, ada calon yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan atau gubernur atau presiden begitu, wakil presiden, tetapi dia tukang korupsi, dia orang yang tidak baik begitu ya.
Orang Kristen tidak mau milih itu. Lebih bagus orang Kristen memilih orang Islam. Kalau orang Islamnya baik, begitu. Dari dulu pun orang Kristen memilih orang Islam terus. Tidak pernah kita komplain, tidak pernah kita marah atau mogok memberikan suara saat pemilu. Tidak pernah. Non Muslim lain juga nggak ada, sahabat. Atau di gereja juga tidak pernah ada perintah dari pendeta, hamba Tuhan ataupun PGI. Oleh karena semua yang akan kita coblos adalah agamanya Islam, maka kita berhenti mencoblos, berhenti untuk ikut pemilu. Kita mogok pemilu. Nggak ada, sahabat. Orang Kristen terus memberikan suaranya. Bahkan orang Kristen sangat mengidolakan seorang Muslim juga. Contoh Bapak Jokowi, Bapak Soekarno, dan yang lain-lain gitu ya. Mereka sangat mengagumi sosok mereka. Bukan karena agamanya Kristen, atau juga Islam agamanya, sahabat. Jadi kalau kita melihat di negara-negara maju juga begitu ya. Harus dibedakan memilih pemimpin negara dengan memilih pemimpin agama. Jadi kalau kita lihat dari video tadi, bagaimana pertanyaan dari seorang pembicara tersebut, mereka masih belum bisa membedakan mana pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin kota, dan mana pemimpin masjid, pemimpin Islam. Mereka tidak bisa bedakan. Jadi bagi mereka itu pemimpin masjid adalah pemimpin negara. Jadi kalau pemimpin masjid itu Islam, ya pemimpin negara juga harus Islam. Karena mereka punya tujuan mungkin atau apa, saya nggak tahu ya, supaya mereka satu suara atau apa, saya nggak ngerti begitu. Tetapi pada fakta yang kita lihat, sahabat, justru ketika pemimpin itu beragama Kristen cenderung membela orang Islam. Saya nggak tahu itu kenapa ya. Kalau pemimpinnya itu Kristen, lebih cenderung dia membela Islam, bukan membela Kristen. Saya melihat waktu Cahya Purnama, BTP atau Bapak Ahok, lebih cenderung dia membantu orang-orang Islam. Masjid nggak pernah tuh ada di kantor tempat dia bekerja, jadi ada. Banyak orang diumrohkan, dibuat dia naik haji. Tapi saya belum menemukan ada satupun kabar atau cerita bagaimana Ahok mendanai orang-orang Kristen wisata rohani ke Israel. Belum ada, sahabat. Atau melakukan pembangunan gereja di mana-mana, ndak ada. Masjid yang dia bangun, sahabat. Bahkan dia banyak membantu orang-orang Islam gitu. Ya seperti Bapak Kapolri kita juga ya. Banyak orang Kristen tetapi kok condong membela Islam katanya. Nah, jadi orang Kristen ini tidak mau menunjukkan kekristenannya. Nanti takut gitu ya, takut kalau dikatakan oh membela Kristen. Takut dia, sahabat. Tidak mau dia, nanti dituduh tidak adil gitu kan. Kalau dia Kristen membela Kristen kan tidak adil, sahabat. Kalau orang Kristen itu harus membela dua-duanya. Makanya saya sering katakan, mayoritas itu untuk apa sih gunanya? Mayoritas itu untuk membela, untuk melindungi dan mengayomi ataupun menggendong minoritas. Itulah tugas mayoritas. Mayoritas itu untuk membela minoritas, mengayomi, melindungi. Nah, ada orang pernah berkata, enak dong jadi minoritas. Ya memang enak, karena jumlah mereka sedikit, mayoritas kan jumlahnya banyak. Kalau dibuat pun adu perang ya pastilah kalah minoritas. Makanya mayoritas itu harus melindungi minoritas apapun itu, sekalipun minoritas itu salah. Gitu. Harus dilindungi, ditegur boleh, tetapi tidak boleh dihabisin, diserang, dibunuhi. Harus dilindungi, sahabat. Itu minoritas. Ibarat abang dan adik. Saya waktu masa-masa remaja, sering sekali mama saya berkata, kau paling besar, nggak mau kau ngalah sama adikmu. Padahal saya pikir-pikir adik saya yang salah, kok saya disuruh ngalah. Lama-lama saya berpikir, sahabat, ternyata benar juga ya, kita harus mengalah sama adik kita. Karena dari umur kita juga lebih tua, dari kekuatan kita juga lebih kuat,
dari pendidikan mungkin juga kita lebih tinggi pendidikannya. Kita kelas 1 SMP, dia masih kelas 4 SD, kan gitu. Jadi tidak mungkin dia bisa menang melawan saya sebagai abang. Jadi kemanapun harus saya lindungi dia, sahabat. Meskipun kadang-kadang dia salah, dia ganggu temannya, dia salah. Sebagai abang, saya harus bela adik saya. Mayoritas pun sebenarnya begitu. Makanya saya pernah katakan, kalau mayoritas tidak mampu mengayomi, melindungi minoritas, izinkanlah kami ini menjadi mayoritas. Akan kami tunjukkan bagaimana kami melindungi minoritas. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan saudara simak video tadi dan silakan kita pikirkan bersama-sama, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menjadi berkat. Jadi semoderat-moderat mereka tetap juga ada batas-batasnya, sahabat. Kalau kita nggak ada moderat, pure moderat, toleransi pure toleransi, mau berpakaian apapun itu terserah, tidak masalah, tidak pernah terganggu keimanan kita. Mau masuk masjid kek, mau memilih pemimpin agama Islam kek, mau pakai pakaian Islam kek, mau makan ketupat kek, mau apapun, mau orang bangun masjid kek, tidak pernah dipermasalahkan oleh kita orang Kristen. Kalau benar-benar moderat, toleransi pure, sepenuhnya benar-benar melakukan toleransi. Itulah kasih, sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.